Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan segmen Market Buzz dan berikut adalah rekomendasi saham pilihan dari Infovesta. Dapat Anda saksikan di layar, ada BBCA direkomendasikan buy, ICBP buy, Mitratel buy, dan Telkom direkomendasikan juga buy. Oke, dalam 2 hari terakhir ini sudah ada 2 rekomendasi dari Mitratel. Menarik nih. Kita ke Mitratel terlebih dahulu kalau begitu, Pak Wawan. Apa sih yang menjadi fondasi Anda merekomendasikan saham yang satu ini? Ya, Mitratel sendiri itu salah satu emiten yang jumbo ya dari sisi IPO-nya. Jadi ketika dia mulai IPO, saya agak lupa, mungkin 2 tahun yang lalu, itu cukup jumbo dan waktu itu valuasinya memang cenderung mahal. Lalu Mitratel ini meskipun valuasi mahal tapi tetap banyak peminatnya. Kenapa? Karena dia ini bisnisnya sangat stable, sangat stabil. Karena dia itu bisnisnya adalah tower untuk menara telekomunikasi ya, yang bisa disewakan kepada Telkomsel, kepada Indosat, kepada XL gitu. Jadi ketika dia build tower itu bisa disewakan kepada para pelaku telekomunikasi. Dan kalau dulu challenge-nya dia adalah cash-nya besar sekali, tetapi penyerapannya itu terbatas. Nah, sekarang 2 tahun setelah di IPO, itu dana-dana yang untuk capital expenditure-nya sudah mulai dibelanjakan untuk membangun tower, mengakuisisi tower, dan tower-tower ini mulai menghasilkan gitu ya. Dan ini yang juga dilihat oleh para investor, sehingga menarik untuk masuk ke Mitratel sekarang, karena secara valuasi sudah tidak semahal dulu. Lalu secara bisnis itu juga cenderung akan tumbuh terus. Oke, jadi secara bisnis ini yang cenderung akan tumbuh terus, yang kayaknya sudah mulai akan maksimal dirasakan oleh Mitratel ke depan begitu ya, makanya prospeknya menarik. Betul. Baik. Ya, secara puncak sih kita ekspektasikan dia betul-betul sudah full invest gitu ya, dan IPO-nya sudah terpakai semua dan bisa menghasilkan semua tower-tower barunya itu di tahun 2025. Oke, pertanyaannya ini medium to long atau time frame-nya berapa lama, Pak? Saya sarankan long term untuk Mitratel. Ya? Ya, paling nggak sampai 2025-2026 ketika betul-betul mereka sudah full capacity. Oke, kalau Anda ingin nabung saham, MTEL adalah salah satu pilihan dari Infovesta, begitu ya Pak Wawan ya? Ya, bisa dikoleksi mulai dari sekarang. Koleksi mulai dari sekarang karena nggak ada masalah kalau masuk sekarang, tapi medium to long ya, 720 buy, langsung buy aja ya Pak Wawan ya? Ya, karena saya sarankan untuk time frame sekitar 3 tahun ya, tidak ada masalah mau beli di harga saat ini, mau buy on weakness, saya rasa relatif kalau kita dengan melihat valuasi dia tahun depan dan tahun 2025, relatif saat ini masih murah. Target price terdekat dari Infovesta di level berapa Pak? Mitratel, ya mungkin untuk kita bicara tahun depan itu bisa ke level 820-an di tahun depan. 820-an tahun depan. Batasi kerugian jika ternyata berbalik arah turun ke posisi berapa? Ya, meskipun ya kalau memang yang lebih ke jangka pendek ya, tidak berharap ada koreksi dalam, yaitu di 650 itu mungkin jadi cut loss point ya, tetapi saya tidak sarankan cut loss juga sih ya, sepanjang memang laporan keuangannya growth-nya itu terus dapat dipertahankan seperti saat ini. Oke, itu malah diskon ya. Kalau growth-nya tetap dipertahankan tapi bisa turun ke 650, apalagi kalau medium to long malah kesempatan boleh tambah posisi lagi ya Pak ya? Betul. Oke. Dari Mitratel yang direkomendasikan medium to long, kita beralih ke Telkom. Nah, Telkom juga medium to long? Ya, kalau Telkom bisa lebih pendek karena Telkom ini agak berbeda dengan Mitratel. Kalau Telkom ini case-nya yang murah aja ya, fundamental tetap baik, tapi dia murah aja. Dan karena salah satunya kan ya dia cukup tertekan karena dipandang memiliki investasi pada Gotoh, dan Gotohnya sedang terkoreksi juga. Jadi Telkomnya dipandang ini bisa ada kerugian dari investasi di Gotoh. Tapi menurut saya itu sudah relatif terbatas. Jadi kalau Telkom itu dalam jangka pendek saya rasa kembali ke 3.900 itu sangat possible. Dan kalau cut loss-nya ya kalau memang tadi support itu ada di 3.800. Tapi untuk level saat ini ya bisa spekulatif buy ya, dengan harapan kalau memang jangka pendek itu bisa trading nanti di 3.900. Oke, ini justru jangka pendek untuk trading begitu ya, mengingat harganya juga sudah turun 1 bulan terakhir 2%, 3 bulan terakhir 8%, maka peluang untuk spekulatif begitu ya Pak Wawan ya?
Ya, sebenarnya kalau dari sisi revenue ya Telkom ini masih tumbuh ya, meskipun dari sisi net income dan profit margin itu turun. Ini salah satunya gara-gara kepemilikan dia di Goto sih. Tapi kalau sepanjang misalnya Gotonya tiba-tiba rebound begitu, ya Telkom pasti akan ikut juga. Makanya masih spekulatif karena menanti juga nih Gotonya pertumbuhannya bisa sustainable nggak begitu ya Pak ya? Oke. Memanfaatkan peluang ke Telkom, kita tinggalkan dan kita ke BCA. BCA masuk dalam rekomendasi Anda dari 4 saham pilihan, Anda lebih memilih BCA dibandingkan dengan perbankan big caps lainnya. Semenarik apa BCA? Ya, kalau dari sisi fundamental saya rasa BCA salah satu yang terbaik di Indonesia saat ini ya. Dan dari sisi growth juga sangat konsisten. Ya memang kita tidak bisa berharap BCA naik 30% dalam setahun. Tetapi kalau kita mencari saya stabil lah ingin di atas 10% growth-nya per tahun, itu BCA sudah melakukan itu. Kalau kita bicara 5 tahun terakhir itu on average BCA itu tumbuh kira-kira 15% per tahun. Itu menarik menurut saya untuk saham yang juga cenderung defensif. Artinya kalau nanti tiba-tiba ada koreksi cukup dalam pada IHSG, umumnya BCA juga cenderung defensif ya, jatuh tidak sedalam itu, dan rajin juga untuk membagikan dividen. Jadi saya rasa memang BCA kalau dari sisi valuasi, waduh mahal sekali 9.400, tetapi secara historis BCA tidak pernah murah juga gitu. Jadi memang selalu mahal aja gitu ya, dan selalu tumbuh. Jadi saya tetap sarankan untuk core investment dari investor salah satunya BCA ini, karena dari sisi kapitalisasi pun ini saham terbesar di Indonesia sekarang. Mungkin 15% dari IHSG itu adalah BBCA. Jadi saya rasa investor harus punya ini BBCA. Oke, punya BCA ini kalau short term, peluangnya seperti apa? Short term dulu. Biasanya agak sulit ya untuk short term karena ya kecuali ada koreksi. Kecuali kalau bisa buy on weakness BCA di level 9.000-an gitu, 9.000, 9.050 itu kalau bisa dibeli ya short termnya kalau kembali ke 92 atau 93 gitu. Tapi kalau level untuk berharap BCA turun segitu tapi juga agak jauh juga ya. Target tahun depan BCA sendiri sih saya yakin bisa menembus 10.000. 10.000 berarti rekor lagi dong Pak? Saya rasa iya untuk BBCA saat ini. Oke, karena rekornya sudah sempat tercapai di 9.450 ya Pak ya dalam pekan ini ya? Ya, 9.475 kalau nggak salah sempat. Oke, baik. Dan range-nya dalam perdagangan hari ini tuh, pekan ini pemirsa seminggu tuh 9.225 sampai 9.450. Kalau mau main jangka pendek memang range-nya ya paling segitu-segitu aja ya, Rp200 ya Pak Wawan. Ya. Kalau jangka pendek, tapi kalau untuk jangka menengah panjang sampai tahun depan ada peluang tembus lagi di atas 10.000 menurut Pak Wawan, rekor terbaru ya. Ya, 2024 saya rasa bisa 10.000. 9325 lebih baik buy on weakness di kisaran 9.000-an ya Pak ya. Kalau ada kesempatan, tapi ya silakan dilakukan, dicicil aja ya, artinya mulai aja kalau ada koreksi masuk. Kita ke BNI, ini kan juga mau stock split Pak, 1:2. Semenarik apa? Ya, kalau kita bicara tentang saham perbankan stock split, itu secara historis ya habis stock split biasanya bisa naik ya, cukup menarik. Tetapi secara fundamental sendiri, BNI tetap tumbuh begitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan Big Four lainnya, BCA, Mandiri, BRI, ya memang pertumbuhan dia yang rendah begitu. Tetapi kalau dari sisi fundamental tidak ada masalah. Artinya ini tetap perusahaan yang profit, tetap perusahaan yang ada pertumbuhan juga. Kalah tumbuh aja gitu dibanding yang lain. Tetapi kalau untuk spesifik setelah stock split, menurut saya sih stock split-nya agak kurang ya, 1:2 harusnya lebih 1:3 atau 1:4 pendapat saya. Kayak lebih terkesan lebih murah lagi untuk menarik minat investor. Tapi 1:2 pun sudah cukup menarik. Artinya kan akan di level sekitar 4.500-an, 4.800-an gitu ya untuk BNI. Ya kita berharap di jangka pendek ya habis stock split mungkin bisa ada penguatan 2-3% itu sih cukup wajar. Tetapi untuk perbankan sendiri tadi secara industrinya itu masih menunggu keputusan suku bunga seperti apa, seperti itu. Oke, masih menanti keputusan suku bunga dari The Fed begitu di bulan September ini gitu ya? Ya betul. Tapi kalau BNI saat ini apa yang sebaiknya dilakukan bagi yang belum memiliki dan yang sudah memiliki terkait rencana stock splitnya?
Kalau yang belum memiliki ya bisa ini kalau kita agak spekulasi ya, toh ini juga perusahaan yang fundamentalnya cukup baik begitu. Eh, Biasanya sih sehari sebelum stock split itu bisa dilakukan pembelian Oh, karena justru sehari sebelum stock split ya? ya besoknya ketika stock split, nah itu pasang jual biasa sih begitu ya. Oke, kalau Ini sekarang jangan dulu ya. ya, kalau memang mau jangka pendek sekali ya, tapi Oh, tetap resiko ya, ada resiko. Memang umumnya seperti itu. baik. Pergerakan stock split, hari pertama stock split ada penguatan, tetapi saya tidak bisa menjamin itu. Artinya ya ini secara historis Spekulatif saja ya, gitu. spekulatif So, aja gitu ya. Kalau mau berbicara banking, tetap BCA yang terutama dari Pak Wawan ya. ya. Oke. Kita ke pembukaan perdagangan pemirsa, waktu menunjukkan pukul 9 lebih 2 menit. Indeks harga saham gabungan tadinya positif, saat ini berbalik arah. Masih bermain di teritori positif dan negatif karena benar-benar ini masih di menit-menit awal pembukaan. Saat ini turun tipis 0,01% di 6.907 pemirsa ya. Sudah di 6.900-an kembali, tetapi agak melemah nih saat ini dibanding dengan penutupan di sore hari kemarin, di mana IHSG masih positif 0,44% di 6.910. Kemudian pemirsa, kalau mencermati nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, ini juga terpantau masih melemah 0,19%, 15.347, lebih rendah sedikit dibandingkan dengan data kemarin pemirsa ya untuk rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top losers pemirsa pembukaan pada pagi hari ini, diantaranya adalah saham AHAP pemirsa ya, yang terpantau mengalami penguatan sekitar di posisi 91. Kemudian pemirsa ini naik 7%, dan kemudian ada Solusi Sinergi Digital atau WIFI, kemudian ada Pegas, satu perusahaan gas negara, WIRG, Wir Asia, GoTo juga mengalami penguatan pemirsa di atas 1%, dan ada saham Adaro juga menguat 0,84%. Bumi juga mengalami penguatan seiring dengan Adaro ya. Top losersnya pemirsa adalah Multi Sarana Intan Eduka yang baru saja IPO pekan lalu mengalami pelemahan sekitar hampir 10%. Kemudian pemirsa ada Black Diamond Resources atau Coal juga melemah, Astra International melemah, Telkom juga melemah, BRI, BMRI, dan juga Harum Energi juga masuk dalam kategori top losers pada menit-menit awal pembukaan perdagangan, yang tentunya pemirsa masih terus mengalami pergerakan dan perubahan yang mungkin akan signifikan dibandingkan dengan beberapa saat ke depan, begitu ya. Pak Wawan, kita lanjutkan perbincangannya usai jeda, dan pemirsa kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Wawan Hendrayana, Vice President dari Infovesta. Pak Wawan, masih ada satu saham pilihan tadi ya yang belum kita bahas, yaitu ICBP. Anda bilang menarik juga untuk mencermati saham-saham consumer good yang memang sudah tertekan. Nah, ICBP adalah pilihan Anda. Tapi strateginya bagaimana kalau berbicara mengenai saham ini? Ya, ICBP sendiri ini cukup unik ya, karena sekitar 3 tahun yang lalu dia itu melakukan akuisisi terhadap bisnis mie instan di luar, seperti di Mesir, di Afrika begitu ya, dengan ya utang yang relatif cukup besar juga. Jadi waktu itu sempat harganya terkoreksi sampai ke 8 ribuan untuk ICBP ini. Tetapi setelah itu mulai menghasilkan, mulai profit begitu, akibatnya harga sahamnya pun melonjak terus menuju kembali ke level sebelumnya di sekitar 11.000 sampai ke 12.000. Saya melihat ICBP untuk spesifik pada bulan Agustus dan September ini ada dua ya. Nomor satu tadi dari sisi kurs dia akan tertekan karena ICBP ini kan cost-nya itu salah satunya adalah cost gandum. Sudah pasti dengan harga dolar itu naik, pasti akan naik. Jadi orang melihatnya ini akan turun gitu. Tapi di sisi lain, kita sudah mendekati tahun politik juga, di mana ketika tahun politik itu konsumsi masyarakat umumnya itu akan meningkat. Jadi saham-saham consumer good ini juga bisa salah satu yang akan diuntungkan. Jadi saya melihat kombinasi kedua ini, ya kita bisa ambil nih ICBP di bulan Agustus ini dengan level sekarang mungkin di 11.000, 11.200, 11.400 bisa diakumulasi. Untuk harapannya nanti di akhir tahun nanti itu paling tidak menyentuh ke 11.800 sampai dengan 12.000, itu jangka pendek. Kalau kita lihat jangka panjang ya tidak ada masalah juga. Nanti karena tentu saja kurs rupiah
lemah ini tidak akan selamanya ya. Nanti kita lihat apa yang akan dilakukan oleh BI. Kalau itu sudah menguat lagi ya itu menjadi katalis positif juga untuk Oke. ICBP. Semoga pelemahan rupiah ini tidak berlanjut-lanjut terus dan segera ada intervensi juga dari Bank Indonesia. Harapannya juga seperti itu, tetap stabil gitu ya. Tapi kalau berbicara mengenai ICBP, Pak Wawan, ini juga nggak murah-murah banget gitu loh Pak. Karena kan saham-saham sejenis yang bisa dikatakan apple to apple dengan ICBP malah banyak yang tidak setinggi pertumbuhan dari saham ICBP dalam perjalanan tahun ini atau year to date. ICBP itu naik 14,25%, banyak yang di bawah 10%. Artinya kan nggak lagi murah-murah banget juga nih Pak Wawan. Apakah mungkin kita akan diberikan kesempatan untuk akumulasi lagi di bulan Agustus ini sampai dengan akhir tahun bisa dikasih di 11 ribuan lagi, mengingat sekarang kan juga 11.400 ya Pak ya? Ya, untuk murah mahal ini kan sebenarnya relatif terhadap valuasi apa yang kita gunakan gitu ya. Kalau growth, ya menurut saya growth suatu saham itu sudah mencerminkan ekspektasi investor atas profitabilitas saham tersebut di masa yang akan datang. Jadi kalau memang growth-nya lebih tinggi secara harga begitu ya berarti memang investor lebih percaya oh ini di masa depan ini akan tumbuh lebih besar lagi. Karena sekali lagi kalau kita bicara growth di luar saham yaitu growth daripada penjualan, growth daripada bisnis daripada emiten itu sendiri, itu ICBP masih sangat menarik sekali. Dia masih Oke, besar. tapi kalau tidak dikasih harga di 11 ribuan, sekarang juga 11.425, boleh mulai cicil aja Pak? Ya, kalau cicil silakan karena saya rasa ya memang ada potensi koreksi lagi ya. Terutama kalau dolarnya itu menguat lagi ke Masih ada potensi 15.500 sudah pasti ya? akan turun. Oke, masih ada potensi koreksi lagi untuk ICBP, mungkin bisa mulai cicil sekarang sampai dengan potensi pelemahan itu di 11 ribuan dan keep sampai dengan tahun depan begitu ya Pak Wawan ya? Minimal akhir tahun, ya. Baik. Sayang sekali waktu kita terbatas Pak Wawan, terima kasih banyak sharing informasinya, cukup banyak emiten yang kita bahas dan juga sentimen, semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi Anda di pasar modal. Pak Wawan terima kasih, sampai berjumpa kembali, selamat pagi.